Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi Universitas Pamulang. Sebelumnya kita perkenalkan dahulu ya. Halo, perkenalkan kami dari kelompok 1 Sistem Informasi Akuntansi. Perkenalkan, nama saya Srafranti Rezeki. Saya dari kelas 03 SKKM 007 Prodi Akuntansi Universitas Pamulang. Halo, nama saya Faisal Ramadan. Saya dari kelas 03 SAKM 007 jurusan Prodi S1 Akuntansi Universitas Pamulang. Halo, nama saya Ismi Wulandari. Saya dari kelas 03 SKKM 007 jurusan S1 Prodi Akuntansi Universitas Pamulang. Sebelumnya, saya akan menjelaskan dahulu materi yang akan kita bahas. Yang pertama ada pengertian siklus pendapatan, yang kedua ada tujuan siklus pendapatan, yang ketiga ada konsep siklus pendapatan, yang keempat ada aktivitas bisnis siklus pendapatan, yang kelima ada fungsi siklus pendapatan. Siklus pendapatan. Siklus pendapatan adalah pertukaran langsung dari produk akhir dan jasa menjadi kas dalam satu kali transaksi antara penjual dan pembeli. Jadi, suatu rangkaian aktivitas bisnis dan kegiatan pemrosesan informasi terkait yang terus berulang dengan menyediakan barang dan jasa kepada pelanggan dan menagih kas sebagai pembayaran dan penjualan-penjualan tersebut. Siklus pendapatan itu konsep penting bagi perusahaan yang memiliki jeda besar antara penjualan barang dan penerimaan pembayaran. Transaksi yang terjadi antara kedua peristiwa tersebut membentuk siklus pendapatan. Siklus akan sedikit bervariasi berdasarkan jenis bisnis, tetapi elemen-elemen penting tetap sama. Siklus dimulai ketika bisnis memberikan produk atau menyediakan layanan dan berakhir ketika pelanggan melakukan pembayaran penuh. Di sini saya akan menjelaskan tujuan siklus pendapatan. Tujuan utama dari siklus pendapatan adalah untuk memberikan hak produk di tempat dan waktu yang tepat dengan harga yang tepat. Untuk mencapai tujuan ini, manajemen harus membuat beberapa keputusan penting termasuk yang pertama, mencatat order penjualan dengan cepat dan akurat. Yang kedua, memeriksa kelayakan kredit pelanggan. Yang ketiga, mengirimkan produk atau jasa sesuai hari yang ditentukan. Yang keempat, melakukan penagihan dengan tepat waktu dan akurat. Yang kelima, mencatat dan mengklasifikasikan penerimaan kas dengan cepat dan akurat. Konsep siklus pendapatan terbagi menjadi 3. Yang pertama, sales order processing. Yang kedua, sales return procedure. Yang ketiga, cash receipt process. Sales order processing. Sales order processing adalah kegiatan menerima dan memperoleh order dari customer, mengisi pesanan, dan mengirim produk ke customer. Customer membayar pada waktu tertentu dan dengan benar memasukkan transaksi. Bagian penjualan mencatat detail pemasaran di order form. Transaksi disetujui bagian kredit, setelah itu akan diantar oleh bagian gudang barang slip. Pengiriman serta bon akan disiapkan oleh bagian pengirim dan diterima oleh customer. Bagian organisasi berbeda dari bagian sales product processing. Kontrol inventory terpisah dari bagian gudang. Piutang dagang terpisah dari bagian general ledger control account. Proses dalam sistem order processing itu terbagi menjadi 2. Receive order, check credit, pitch goods, ship goods, bill customer, update investor, record, update account receivable, post to general ledger. Return procedures. Sales return procedures merupakan bagian siklus pendapatan yang memperkirakan berapa persen penjualan dikembalikan oleh customer. Dengan sistem seperti pengiriman produk yang salah, produk cacat, pada saat pengiriman terjadi kesalahan atau kerusakan, produk tidak sampai tepat waktu hingga customer menolak barang tersebut. Proses yang ada di dalam sales return procedures terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu prepare return slip, prepare credit memo, approve credit memo, update sales journal. Yang kedua yaitu update inventory and record update general ledger. Selanjutnya ada cash receipt procedure. Cash receipt procedure menjelaskan transaksi kredit yang muncul di penegakan di account receivable. Pembayaran akan dilakukan pada masa yang akan datang sesuai dengan peraturan yang ada. Prosedur cash receipt akan dilakukan pada kejadian berikutnya. Hal ini termasuk menerima dan mengamankan cash, mendepositkan kas di bank,
menyamakan pembayaran dengan customer dan menyesuaikan dengan akun yang sesuai, dan mencatat ke akun dan merekonsiliasi detail keuangan dari transaksi. Cash receipt prosedur terdiri atas beberapa proses, yaitu open mail and prepare remittance advice, record and deposit checks, update account receivable, update general ledger, reconcile cash receipt and deposit. Fungsi siklus pendapatan. Fungsi pertama, mendapatkan dan memproses data mengenai berbagai aktivitas bisnis. Fungsi kedua, menyimpan dan mengatur data tersebut untuk mendukung pengambilan keputusan. Fungsi ketiga, memberikan pengawasan untuk memastikan keandalan data serta menjaga sumber daya perusahaan. Aktivitas bisnis siklus pendapatan. 1. Penerimaan pesanan dari para pelanggan. Contohnya mengambil pesanan pelanggan, persetujuan kredit, memeriksa ketersediaan, lalu menjawab permintaan pelanggan. Yang kedua ada pengiriman barang yang terdiri dari ambil dan pak pesanan, lalu kirim pesanan. Yang ketiga ada penagihan dan piutang usaha. Penagihan, pemeliharaan data piutang usaha, pengecualiannya, penyesuaian rekening, dan penghapusan. Penagihan kas menangani kiriman uang pelanggan, menyimpannya ke bank. Jadi, kesimpulan dalam materi ini adalah siklus pendapatan adalah serangkaian bisnis yang terjadi secara berulang dan kegiatan pengolahan informasi yang berhubungan dengan penyerahan barang dan jasa kepada pelanggan dan penerimaan pembayaran kas dari penyerahan barang dan jasa tersebut. Cukup sekian dari materi ini yang dapat kita jelaskan. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih semuanya.